Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya untuk membahas latihan soal untuk persiapan ujian sekolah ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas latihan 1 sampai 11. Maka sekarang kita sampai di latihan nomor 12. Pada soal nomor 12 ini diketahui seorang siswa berdiri di antara dua dinding tembok, ya, yaitu tembok A dengan tembok B. Nah, jika siswa tersebut bersuara mengeluarkan bunyi, jadi ini dia berteriak, setelah 0,6 detik terdengar oleh siswa setelah memantul dari tembok B. Artinya, ketika dia berteriak, suara itu akan menuju tembok B dan kembali lagi ke telinganya. Itu menempuh waktu 0,6 sekon. Jika jarak siswa dengan tembok A adalah 22, berarti di sini ya 22 meter. Dan cepat rambat bunyi di udara itu V-nya sama dengan 340 meter per sekon. Berapakah jarak siswa dengan tembok B? Berarti yang dicari adalah ini ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian harus ingat berkaitan dengan materi yaitu pemantulan bunyi ya. Jadi pada pemantulan bunyi di sini kalian ingat ada rumus untuk menghitung kedalaman ya. Jadi kalau ke bawah. Jadi kalau ini misalnya kapal, kemudian dia akan menembakkan bunyi ke bawah sampai ke dasar, kemudian dia balik lagi, maka kedalaman dari kapal sampai ke dasar ini S sama dengan VT dibagi 2. Nah, demikian juga untuk bunyi pantul pada siswa yang berada di tengah tembok ini. Maka kita bisa menggunakan S sama dengan V kali T dibagi 2. S-nya siapa? Yaitu orang sampai ke tembok B. Maka di sini kita bisa nuliskan 340 meter per sekon kalikan 0,6 sekon dibagi 2. Sehingga ini hilang satuannya. Kalau ini kita bagi 2, maka ini adalah 3. Kemudian ini kalau dibagi 10, ini harus dikalikan 10. Jadi hilang. Terus kita lihat di sini hasilnya adalah 34 dikalikan 3 yaitu 102 meter. Sehingga kita sudah bisa menemukan jarak antara tembok dengan siswa. Demikian juga jika soal ini dikembangkan misalnya ya, untuk mencari jika dicari jarak antara tembok A sampai dengan B, maka untuk mencarinya S orang ke A ditambah S orang ke B berarti sama dengan 22 ditambah 102 berarti 124 meter. Ini kalau yang ditanyakan adalah jarak antara A dan B. Artinya soal ini bisa dikembangkan lebih jauh ya. Jadi ini pertanyaan beda lagi. Oke, bisa juga dicari misalnya waktu untuk memantulkan bunyi dari tembok A misalnya.
Kalau ini dicari waktu untuk memantulkan bunyi dari tembok A, kita masukkan S sama dengan V kali T dibagi 2, maka 2S sama dengan V kali T. Maka di sini untuk VT sama dengan 2S, T-nya sama dengan 2S per V, berarti 2 kali 22 dibagi 340. Maka kalau kita lihat di sini, ini adalah 44 per 340. Maka kalau ini kita bagi 2, ini 22, ini dibagi 2, 17, gitu ya. Nah, berarti nanti waktunya adalah 22 per 120 sekon. Nah, ini bisa kita hitung hasilnya gitu ya, kalau dalam bentuk desimal ataupun bentuk pecahan. Oke, untuk selanjutnya di nomor 13 ini berkaitan untuk mencari listrik statis ya, antara benda satu dengan benda muatan yang lain. Oke. Maka kita buatkan di sini 2 buah benda muatannya 9 kolom dan min 4 kolom, tarik menarik hingga menimbulkan gaya 3F dan jarak antara keduanya 40 cm. Maka kita gambarkan dua muatan ini 9 Q, yang ini adalah 4 Q, jaraknya 40 cm sehingga menimbulkan F sebesar 3F. Kita anggap aja ini posisi yang pertama. Maka di sini jika muatan kedua benda berubah menjadi 2 Q dan min 6 Q, sedangkan jarak didekatkannya menjadi 20 cm, maka kita memperoleh gambar yang kedua. Jadi ada dua muatan seperti ini 2 Q, yang ini adalah min 6 Q dengan jarak 20 cm dan menimbulkan F2 yang kita tidak tahu hasilnya berapa. Jika menemui soal seperti ini, maka kita harus menggunakan persamaan perbandingan antara F1 dibanding dengan F2. Di mana ini persamaannya R1 kuadrat dibanding Q1 Q2 per R2 kuadrat. Artinya ini kondisi pertama, ini kondisi kedua. Maka kita menghitungnya sebelum kita masukkan. K ini sudah bisa hilang karena sama besarnya ya, 9 kali 10 pangkat 9. Sekarang kita masukkan Q1 9 Q, Q2-nya adalah min 4 Q dibagi 40 kali 10 pangkat min 2 kuadrat dibandingkan Q1-nya 2 Q dikalikan dengan min 6 Q dibagi 20 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kalau sudah seperti ini, Q ini akan hilang karena di kedua ruas sama. Demikian juga dengan 10 pangkat min 2 ini sama, 0 ini juga hilang sama, sehingga kita bisa menemui 9 kali min 4 dibagi 4 pangkat 2 dibandingkan 2 kali min 6 per 2 pangkat 2. Sehingga kita bisa menghilangkannya, ini 2 dibagi 2, ini 2, ini 1, ini dibagi 2, ini 3, dibagi 2, ini 1, min dengan min hilang. Kemudian di sini dibagi 3, ketemu 3, ini ketemu 1.
Berarti kalau ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 2, berarti ini 3/2 kali 2 pangkat 2 bandingkan 1/2 pangkat 2. Maka hasilnya kalau kita bisa menyelesaikannya di sini ya. Oh, kita ubah jadi sini. Nanti mengganggu di persamaan untuk soal berikutnya ya. Saya pindah di sini. Nah, untuk F1 banding F2 akan sama dengan 3/2 kali 2 pangkat 2 dibandingkan 1/2 pangkat 2 sama dengan 3/2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 bandingkan 1/2 pangkat 2. Ini hilang ya. Berarti sama tinggal 3/4. Nih, karena ini dibanding 1 itu dibagi 1. Jadi kalau ini kita buat seperti ini boleh. Sama dengan 3/4 dibagi 1. Ini sama dengan 3/4 kali 1/1. Berarti tetap 3/4 kan? Maka kalau ini 3F dibandingkan F2, maka 3F per F2 sama dengan 3/4. Maka 3 kali 4F sama dengan 3F2. Maka F2-nya ya, maka F2-nya sama dengan 3 kali 4F dibagi 3. Berarti inilah maka F2 sama dengan 4F gitu. Jadi kita tinggal menyesuaikan bagaimana matematisnya sehingga kita peroleh jawaban di sini ya. Seperti di nomor sebelumnya sudah ketemu, ini yang kedua juga sudah. Nah, sekarang untuk rangkaian hambatan pada soal nomor 14. Kalau ada soal seperti ini, ibaratkan aja ini seperti terminal. Sehingga ini adalah arus kendaraannya. Maka ketika sampai titik percabangan ini, dia pecah menjadi 3, yang nantinya akan bertemu di sini dan kembali di sini. Kembali ke terminalnya lagi. Sehingga ini adalah rangkaian seri, dalamnya ada paralel. Kalau ada soal seperti ini, paralelnya diselesaikan dulu untuk mencari besar arus, besar tegangan, nanti seperti itu. Seri, paralel dulu, baru diseri dengan R yang P ini. Nah, pada soal ini ditanyakan urutan daya yang terbesar. Kalian tahu bahwa daya ini adalah P yang rumusnya bisa W per T. Adakah di sini W-nya? Oke, tidak ada. Maka ini jangan dipakai. Maka kita cari yang lain, yaitu pakai V kuadrat per R atau P sama dengan I kuadrat R, gitu ya. Ini akan berlaku untuk setiap hambatannya. Nah, bagaimana mengurutkannya? Berarti ini kan dari R, ada R P, ada R S, ada RR, ada RQ. Nah, maka ini nanti diurutkan manakah daya yang paling besar. Maka untuk menyelesaikannya, kita lihat dulu di rangkaian paralel. Kita mencarinya dari 1/RP sama dengan 1/RS ditambah 1/RR ditambah 1/RI.
Ini, maka kita masukkan 1/12 plus 1/15 plus 1/10. Maka ini penyebutnya bisa kita pakai 60, di sini 5 plus 4 plus 6, berarti 15/60. RP-nya 60/15 berarti 4 ohm. Ini ya. Setelah itu kita menghitung R totalnya, itu adalah RP ditambah R paralel ya. Ini kita buat paralel. Nah, jadi seperti ini. Maka sama dengan 10 ditambah 4 ditambah, oh ini kurang 1 ini, maaf. Ada hambatan dalam di sini ya. Jadi ditambah R paralel ditambah R kecil, berarti ini tambah 1, berarti 15 ohm. Langkah ketiga, mencari I atau kuat arus pada rangkaian, sama dengan V dibagi R total. V itu adalah ini adalah V-nya. Ini adalah R kecilnya, maka kita buat di sini 12 dibagi R totalnya. Ini 15 sehingga sama dengan 0,8 ampere. Artinya yang lewat di P ini adalah 0,8 ampere, yang lewat sini juga 0,8 sampai di sini 0,8. Tapi yang di sini tidak sama dengan 0,8. Ini juga tidak sama dengan 0,8. Kenapa? Karena dia dibagi menjadi 3 bagian yang besarnya berbeda. Kalau ini besarnya sama, bisa langsung kita bagi 3. Tapi berhubung tidak sama, jadi jika R paralel tidak sama, maka hitung dulu VRP-nya. Maka VRP, R paralelnya, ya, ini V par. Nah, V paralelnya adalah I yang dilewat R paralel dikalikan R-nya paralel, sehingga ini 0,8 dikalikan R paralelnya tadi adalah 4. Berarti 3,2 volt gitu ya. Nah, untuk mengurutkan besar daya, maka kita bisa menggunakan P sama dengan V kuadrat per R. Maka untuk P sama dengan V kuadrat per R-nya P. Nah, P itu berapa? Yaitu 0,8 dikalikan 10 pangkat 2 dibagi RP-nya 10. Oke. Maka ini sama dengan 8 volt, gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan PQ? PQ juga sama, V kuadrat per RQ. Berarti V-nya ini kita pakainya V paralel. Karena Q di dalam paralel. Berapakah V paralelnya? 3,2. Berarti ini 3,2 pangkat 2 dibagi 10. Berarti sama dengan, di sini ketemu 1,024 ya. Maaf ini buat ini harusnya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan PR dulu? PR berarti V kuadrat paralel dibagi RR. Berarti 3,2 kuadrat dibagi hambatannya R 15 ya.
berarti sama dengan hasilnya kurang lebih 5,65 kali 10 pangkat min 4 watt, gitu ya. Nah, bagaimana dengan PS? Sama, V kuadrat per V par dibagi RS sama dengan 3,2 pangkat 2 dibagi, kita lihat berapa S-nya, kita bagi 12, maka sama dengan, nah hasilnya 1,396 watt. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa daya terbesar sampai terkecil adalah PP lebih besar dari P. Ya, betul. PS lebih besar dari PQ dan lebih besar dari PR, gitu ya. Oke, jadi kita bisa melihat jawabannya adalah ini. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan soal berikutnya berkaitan dengan kompas. Kalau ada soal seperti ini adalah teori elektromagnet. Nah, kalau ada elektromagnet seperti ini, kita harus pakai aturan tangan kanan. Jadi kalau ini saya coba untuk menggambarkan tangan kanan ya. Nah, jadi seperti ini. Oh, ini jempolnya terlalu panjang ya. Oke, kita buat. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi ini tangannya, ini kuku ada di sini. Maka ini menunjukkan I, sedangkan arah tekuan di sini adalah B-nya. Ya. Ini menunjukkan utara, ini menunjukkan arus. Oke, kalau sudah seperti ini, maka kita lihat. Kalau ini kita lihat kutub plus minusnya, berarti ini naik, ini turun. Berarti kalau pakai aturan tangan kanan ini, maka di sini nanti utara, di sini selatan. Sehingga kalau ini adalah jarum magnet, maka kalian tahu bahwa mestinya kutub selatan yang dekat dengan utara. Jadi gambarnya mestinya seperti ini. Ini utara, di sini selatan. Bagaimana yang kedua? Ini juga sama. Nah, seperti ini. Maka ini adalah utara, di sini selatan. Kita cek. Biasanya ini adalah kutub utara, di sini selatan, ini utara, di sini selatan. Jelas ini utara dengan utara tidak mungkin ini ya. Maka sekarang kita lihat yang di nomor 3. Kalau logam digosok berarti ini S, arahnya ke sana. Berarti kalian tahu bahwa di sini akan ujungnya kutub utara, di sini selatan. Maka ini utara, ini selatan. Maka ini harusnya seperti ini ya. Jadi perubahan, nah jadi seperti ini. Bagaimana kalau S? Berarti di sini adalah kutub selatan, di sini utara. Maka tidak mungkin magnetnya seperti ini, tetapi harusnya seperti gambar ini ya. Magnetnya jadi harus seperti ini. Kemudian ini yang diarsir di sini. Maka ini kutub selatan, di sini utara. Sehingga jarum kompas yang ditunjukkan ini adalah dari keempat gambar ini sebetulnya gambar 3 aja yang betul. Ini tidak betul gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi itu adalah soalnya berbeda. Oke, sekarang kita perhatikan ciri-ciri trafo.
Kalau ada tentang ciri-ciri trafo, maaf kalian harus hafal ini ya. Jadi trafo itu ada dua, ada jenis step up dan ada jenis step down. Menaikkan, yang ini menurunkan. Oke, yang ini menurunkan. Nah, cirinya ini jumlah lilitan primer harus lebih kecil dari lilitan sekunder. Tegangan primer harus kecil dari tegangan sekunder, maka I primer harus lebih besar dari I sekunder. Sedangkan untuk step down kebalikannya, kalian tinggal mengingat aja salah satu ya. Jadi seperti ini, kalau ini lebih kecil, ini lebih besar. Kalau itu ini lebih kecil, ini dia lebih besar. Ini lebih besar, maka dia menjadi lebih kecil dari ini. Maka kalian bisa lihat bagaimana ciri-cirinya untuk step up. VS dengan VP. Oke, ini betul. IS terhadap IP. Oke, ini tidak betul. NS terhadap NP betul. VS lebih kecil dari VP. Ini juga tidak betul, sehingga kalian sudah tahu jawabannya ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 17. Perhatikan beberapa fenomena alam tersebut ketika di London pukul 12, di Jakarta pukul 19. Bintang-bintang tampak bergerak dari timur ke barat, pergantian siang dan malam. Kemudian kelompok bintang yang muncul di langit selalu berubah dari waktu ke waktu. Dan yang kelima adalah gerak semu matahari dari arah utara ke selatan dan sebaliknya. Fenomena alam yang disebabkan oleh rotasi bumi. Rotasi bumi itu berarti bumi berputar pada porosnya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau ini kita buat seperti ini, nah gitu ya. Nah Indonesia di sini dia putar ke sana. Maka kalau ada rotasi bumi, maka ciri pertama adalah perbedaan waktu. Ya, di sebelah sana jam berapa, di sini jadi. Jadi ada perbedaan itu, ada WIB, ada WITA, ada WIB. Nah, makanya manakah yang sesuai dengan ciri yang satu? Ini. Berarti betul ya. Yang kedua, ada gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari ini adalah gerak seolah-olah matahari mengelilingi bumi ya dari timur ke barat. Ini mengelilingi bumi dari timur ke barat. Padahal sebetulnya bumi berputar dari barat ke timur. Ini namanya gerak semu harian. Oke. Nah, untuk gerak semu matahari ini bukan ya. Kemudian dengan adanya perputaran dan perbedaan waktu pasti ada ganti siang malam. Kemudian ini tampak bintang bergerak dari timur ke barat. Ini adalah gerak semu harian matahari gitu ya. Terus kelompok bintang yang muncul di langit selalu berubah dari waktu ke waktu. Kalau kita tahu ini tentang bintang, ini ya, tentang ini perbintangan, kalian tentunya ingat bahwa bintang itu ada Virgo, ada Sagittarius. Nah, kalian tahu bahwa bintang-bintang ini berubah setiap bulan, ya, bukan setiap
hari atau ganti bulannya atau setiap tahunnya. Sehingga kita bisa lihat jawaban yang betul adalah di 1, 2, 3. Sekarang kita lihat di nomor 18. Perhatikan beberapa ciri larutan tersebut di larutan berikut. Kita mau lihat apa di sini? Pada soal itu adalah ciri larutan basa. Maka kalian harus ingat larutan basa ini adalah mempunyai ciri untuk basa pH lebih dari 7. Kemudian rasa dia adalah pahit. Kemudian untuk molekulnya biasanya diakhiri dengan OH. Ya, di situ tidak ada. Kemudian yang berikutnya dia mengubah lakmus biru menjadi biru, merah menjadi biru. Untuk mengingatnya, di larutan basa itu akan menjadi nih B, biru. Oke, sehingga kita bisa lihat ini dia mengubah jadi biru, betul. pH-nya 1 sampai 14, ini enggak betul. Kemudian ini tidak mudah menghantar listrik, ini juga tidak betul. Karena dia mudah untuk menghantarkan listrik. Nah, maka yang betul adalah 1 dan 3, gitu ya. Jadi silakan diingat ciri-ciri basa ya, ini cirinya. Oke, ada ciri yang lain, yaitu jika dicampur air akan melepas ion H-. Nah, ya. OH-. Ya, jadi akan melepas ion OH-. Ini adalah ciri-ciri basa. Sekarang kita lanjut di nomor 19. Sifat campuran. Campuran itu sifatnya mirip dengan senyawa ya. Sekarang kita bayangin aja. Kalau ada campuran, kalian ingat apa? Ya, kita buat aja es campur atau sop buah, gitu ya. Kita lihat, apakah terbentuk dari unsur tertentu? Unsur itu berarti, kalau ini berarti unsur itu buah yang dimasukkan atau buah yang dipakai. Benar nggak dia berubah-ubah? Atau terdiri dari unsur tertentu? Enggak. Ya, buah yang dipakai ini bebas. Jadi tidak tertentu. Unsur pembentuknya memiliki perbandingan tetap. Yang kedua kita lihat. Untuk membuat es campur atau sop buah, apakah semua harus sama? Ya, ini apakah harus sama? Boleh nggak? Jika tanpa apel, jika tanpa es, jika tanpa, nah ini. Oke, berarti perbandingannya mereka tidak selalu tetap. Jadi ini salah. Terbentuk secara proses fisika. Fisika itu tidak harus di lab. Ya, di laboratorium. Dia cukup di mana aja asal dicampur-campur aja. Diaduk-aduk. Nah, tapi tidak ada perubahan apapun di sini. Maka kalian tahu bahwa kalau membuat sop buah itu kan dicampurin untuk sop buah. Maka kita lihat yang dicampur ada semangka, kemudian ada nangka, kemudian ada jeruk, ada melon, dan sebagainya ya.
Maka kita lihat apakah itu perlu reaksi kimia? Tidak. Maka di sini berarti prosesnya secara fisika. Kemudian sifat masing-masing zat penyusun tetap. Artinya seperti ini ya. Untuk semangka di dalam sop buah, apakah rasanya berubah? Misalnya menjadi melon. Apakah nangka nanti rasanya berubah menjadi jeruk? Nah, dan seterusnya. Maka kalau kita lihat tidak ada perubahan apa-apa, semangka tetap semangka, melonnya tetap melon, nangka tetap nangka, dan sebagainya. Sehingga sifat masing-masing zat penyusunnya tetap. Jadi kalian kalau melihat ciri-ciri campuran, ingat aja dari sop buah dan pahami cara membuatannya dan unsurnya. Sehingga di sini kalian bisa mendapatkan jawabannya 3 dan 4 ada di sini ya. Nah, sekarang kita lihat di soal yang terakhir. Perhatikan daftar nama benda berikut. Pada tabel ini ada besi, arang, perak, neutron, tembaga. Maka di sini suruh menemukan nama kimia dan lambang atom yang benar. Besi, ya, ini ferum atau ferro, simbolnya Fe ya. Arang itu karbon. Karbon itu bukan K, karena ini adalah kalium. Kalau karbon ini kita betulkan, nulisnya seperti ini. Jadi dia simbolnya adalah C. Berarti ini tidak betul. Ya, kemudian perak, argentum atau Ag. Ya, ini betul. Nitrogen, nama kimianya nitrogen, lambang unsurnya Ni. Ini juga betul. Tembaga itu cuprum, ini Cu. Sudah betul ya. Sekarang kita lihat. 1, 3, 4, 5. 1, yang ada 2-nya berarti salah ya. Ini salah. Ini juga salah. Oke. Sekarang tinggal B dan D. Maka kalau kita lihat nama kimia nitrogen, nama kimianya nitrogen, simbolnya adalah Ni. Ini juga tidak betul karena kalau nitrogen itu hanya N. Jadi nitrogen itu N. Jadi bukan Ni. Maka yang ada nomor 4-nya salah sehingga kita memperoleh jawabannya ini. Oke, sekian dulu. Jika ada pertanyaan, silahkan di kontak ke nomor kontak saya. Ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.